Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada hari ini tanggal 4 Oktober, Tuhan kembali mengizinkan kita untuk beribadah kepada-Nya. Namun sebelumnya kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Amin. Kita bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah namamu. See
kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Silakan duduk kembali. Nats penuntun kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 48 ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kita karena kita telah melewati bulan kemarin bersama dengan Tuhan, karena Tuhan kita baik. Sebagai rasa ucapan syukur kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sampai kemuliaan Engkau
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 30 hari lamanya Tuhan menyertai kita. Dan hari ini kita berada di tanggal 4. Kita menyadari bahwa mungkin selama 1 bulan yang kita lewati, mungkin kita melakukan satu pelanggaran yang tidak kita mengerti dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini Allah kembali mengingatkan kita supaya kita datang kepadanya untuk mengaku setiap perbuatan kita di hadapannya, agar kita disucikan supaya kita layak di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian suara Muku dengar. Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku setiap perbuatan kita, karena pada pagi hari ini tangan Tuhan terbuka bagi kita. Marilah mengangkat hati kita kepada Tuhan. Setiap beban yang ada di pundak kita, kita bawa ke hadapan Tuhan. Katakan, ini hamba anak-Mu, kami datang memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Suci dan kuduskan kami dan layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, agar kami kembali dilayakkan, agar kami kembali disucikan oleh darah-Mu yang kudus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami jemaat-Mu kepenuh kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Allah masih mengizinkan kami untuk datang dan mau mengaku setiap pelanggaran kami. Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib ini, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Terimalah berita pengampunan. Allah telah menamakan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sebagai rasa ucapan syukur kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan, karena Tuhan sudah lebih mengampuni kita. Kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Walau ku kecil
Mazmur bagi nama Tuhan. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Saya akan bacakan bagi kita sekalian di bawah perikop doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hatinya yang bercabang. Biarlah Tuhan menyerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyongkong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang yang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah bermazmur bagi nama Tuhan. Saat ini juga saat yang indah untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, Juru Selamat kita. Kita angkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau
adalah Alfa dan Omega. Dia yang menulis sejarah, Dia yang mati, Dia yang bangkit bagi kita. Dia yang memegang kunci Daud. Apabila Dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini adalah Tuhan kita. Ini adalah Allah kita. Dia mati, Dia menunjukkan bahwa Dia Tuhan. Dia Allah yang menyelamatkan hidup kita. Kita ada di tempat ini. Kita sudah dipilih secara menyeluruh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita sudah dipilih dan ditentukan sejak di dalam kandungan orang tua kita, supaya hidup kita mengagung-agungkan Tuhan Sang Pencipta langit itu. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menuntun kita. Bahkan saat ini kita ada di tempat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu dan kesempatan, pakailah nafas ini untuk mengagungkan Tuhan. Karena tiba waktunya, tiba saatnya, kita tidak bisa lagi bersuara, kita tidak bisa lagi memuji menyembah Tuhan karena kita sakit, karena kita merasa lemah. Tuhan, dengarlah setiap pujian kami pada pagi hari. Kami yakin, kami percaya bahwa ketika kami datang sungguh kepadamu, Allah Roh Kudus menyertai kami masing-masing di rumah kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami. Kami yakin dengan iman yang pasti bahwa malaikat Tuhan bersama orang-orang percaya bersorak-sorai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi pujian dan penyembahan kami. Kami sudah datang dan menyembah Bapa di surga. Amin. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Adapun yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, hambanya Ibu Pendeta Marci. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian lagi. Tuhan selalu punya cara.
Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang sampai pada saat ini memberikan kesempatan bagi kami untuk terus belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah menolong dan memberkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau Allah mengurapi kami, memberikan hikmat yang datangnya daripada Engkau, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan tidak lalu dengan sia-sia. Tetapi firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini memotivasi kami, mengarahkan kami, menasihati kami untuk kami tetap teguh berdiri di dalam kekuatan Allah. Dan firman Tuhanlah yang menjadi landasan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Biarlah hikmat-Mu senantiasa untuk kami semua, terlebih lagi hamba yang menyampaikan. Dan biarlah apa yang Engkau kehendaki yang bisa yang hamba sampaikan, dan semuanya untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Bapa di surga. Segala cara iblis dalam bentuk apapun yang berusaha mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami tolak dan kami singkirkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan Yesus saja yang menguasai hati, pikiran, dan perasaan kami. Dan firman Tuhan yang kami dengarkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya sampai pada saat ini? Kerinduan saya untuk kita semua tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap kuat imannya, kuat fisiknya, senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita lagi akan melewati atau menjalani bulan ini di dalam kekuatan Allah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu terambil dari Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Bapak Ibu memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan untuk kita semua dengan perikop penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungara, tetapi keranjang yang lain berisi buah anggur yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdi. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Ayat yang ke-8, tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia
Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke atas mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Amin. Sedemikian pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, dalam bulan ini kita merenungkan Bible Time dari Yeremia. Setidaknya sampai pada saat ini kita sudah tahu bagaimana Allah melalui perantaraan Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel yang ada di Yerusalem dan yang ada di Yehuda. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan mulai dari ayat yang pertama sampai perenungan kita mungkin sampai saat ini di pasal 30-an, ya, kita melihat bahwa kehidupan bangsa Israel sama sekali tidak kembali kepada Tuhan. Bahkan kehidupan mereka semakin menyakiti hati Tuhan. Mereka hidup dengan kepura-puraan. Mereka hidup dengan tidak setia kepada Allah, mulai dari rajanya sampai kepada orang Israel yang ada di Yehuda dan di Yerusalem. Mereka tidak memuliakan Tuhan, sehingga karena kehidupan mereka senantiasa melakukan yang jahat kepada Tuhan, mulai dari rajanya dikatakan rajanya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bergantian terus, demikian terus mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, mengingkari janji mereka untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan. Sehingga nubuatan terus disampaikan kepada bangsa Israel yang ada di Yerusalem dan di Yehuda, disampaikan supaya melalui ini mereka mungkin bisa bertobat, karena masih terus ada kesempatan diberikan oleh Allah kepada mereka. Tetapi seakan-akan telinga mereka sudah kebal dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Allah mengirimkan nabi-nabi ya untuk mengingatkan mereka, untuk menegur mereka supaya mereka berbalik dari dosanya, supaya mereka hidup di dalam Allah. Tetapi mereka juga ternyata memiliki nabi-nabi yang mendatangkan, yang menyampaikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Sehingga seakan-akan apa yang disampaikan oleh Yeremia itu hal yang membuat mereka jengkel, marah, karena yang disampaikan oleh Yeremia itu bukan hal yang baik. Karena berbicara masalah hukuman, mereka senantiasa senang mendengar nabi-nabi palsu menyampaikan hal-hal yang menyenangkan telinga mereka, tetapi itu belum tentu menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan keadaan orang-orang Israel yang demikian, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Nubuatan bagaimana akan terjadi di dalam kehidupan mereka jika mereka tidak berbalik kepada Allah. Dan Bapak Ibu tahu nubuatan itu terjadi, masih ada Yeremia, dan Yeremia menyaksikan bagaimana penggenapan dari nubuatan ini. Dan saya akan katakan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya sampai kepada bangsa Israel waktu itu, tetapi sampai kepada kita, supaya kita juga terus belajar bagaimana kita harus hidup di hadapan Allah, bagaimana kita harus mengasihi Allah, bagaimana kita harus mau dipulihkan oleh Allah. Dan kita mau belajar pada pagi hari ini melalui nubuatan yang disampaikan oleh Allah kepada Yeremia, dan itu untuk orang Yehuda dan Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan penyampaian itu pun tidak disampaikan dengan kata-kata yang tidak dipahami oleh manusia, tetapi disampaikan dengan kata-kata yang lebih mudah dipahami oleh manusia.
Ya, kita tahu bahwa ketika firman Tuhan disampaikan seringkali berupa cerita, seringkali berupa perumpamaan, seringkali berupa kiasan yang disampaikan supaya apa? Supaya orang yang mendengarnya lebih cepat memahami. Tetapi kenyataan yang kita perhatikan dalam kitab Yeremia, begitu orang-orang Israel seakan-akan sudah menghafal apa yang disampaikan oleh Yeremia, sehingga itu tidak lagi menyentuh hati mereka. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nubuatan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Yeremia kepada orang Yerusalem, orang Israel yang ada di Yerusalem dan di Yehuda, itu akan membawa kita juga memahami hidup kita dan menentukan pilihan kita mana yang harus kita ikuti. Sehingga tema firman Tuhan saya sampai pada pagi hari ini saya berikan untuk kita semua adalah pilihlah yang tepat. Pilihlah yang tepat. Mengapa saya berikan tema itu? Oleh karena seringkali kita salah memilih. Kala-kala kita menganggap pilihan kita sudah baik, tapi belum tentu itu baik menurut Allah. Kadangkala kita memilih, kita anggap itu sesuai dengan kehendak Allah, tetapi belum tentu itu sesuai dengan kehendaknya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memperhatikan nubuat apa yang diberikan oleh Allah kepada orang Yehuda dan Yerusalem melalui Yeremia. Ayat yang pertama dan ayat sampai ayat yang ketiga dikatakan, lihatlah Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yoyakin bin Yoyakim, Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek. Jadi yang nampak ya dalam penglihatan Yeremia, ya, ada dua keranjang yang sama-sama ada isinya. Isinya adalah buah ara. Ya, Bapak Ibu sudah pernah lihat buah ara bukan? Ya. Yang satu buah ara yang sangat baik, yang baik, bahkan dikatakan sangat baik. Tetapi yang satunya adalah keranjang yang berisi juga buah ara, tetapi buah ara jelek, dan jelek sekali sampai tidak bisa dimakan. Ya. Apa yang dimaksud, apa yang dikehendaki Tuhan dengan penampakan ini yang disampaikan kepada Yeremia, dan Yeremia harus menyampaikan ini kepada Yehuda dan Yerusalem tentang nubuatan ini. Ya. Sehingga kalau kita mau memperhatikan akan hal ini Bapak Ibu Saudara, ketika Yeremia menyampaikan ini, bukan berarti nubuatan ini tidak akan terjadi, tetapi terjadi masih pada zamannya Yeremia dan disaksikan oleh Yeremia bagaimana Yehuda, orang Israel Yehuda dan Yerusalem, mereka ditawan ke negeri Babel. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memperhatikan dua hal tadi yang disampaikan, keranjang buah ara yang baik dan keranjang buah ara yang jelek. Keranjang buah ara yang baik, saya katakan itu adalah janji pemulihan Allah kepada bangsa Israel yang ada di Yehuda dan di Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus memperhatikan bahwa seringkali pemulihan yang Allah buat itu tidak seperti yang kita pikirkan. Simsalabim jadi. Karena pemulihan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kala pemulihan terjadi, ada yang melalui sakit, ada yang melalui KKR, ya, ada yang melalui kesengsaraan, ada saat mengalami sukacita, dan banyak hal yang terjadi. Ada pemulihan rohani terjadi di dalam kehidupan seseorang.
Bahkan ada yang memang sungguh mencari Tuhan sehingga Tuhan memulihkan kehidupannya. Tetapi yang kita perhatikan dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, dalam nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia bahwa pemulihan itu tidak terjadi di tanah Israel, tetapi pemulihan rohani yang terjadi ketika mereka ada dalam pembuangan. Mari kita memperhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara, janji pemulihan Allah. Ayat yang kelima, keenam sampai yang ketujuh dikatakan, aku akan memperhatikan, ya, firman Tuhan dikatakan di sini. Bapak Ibu melihat di ayat tersebut, ya, dikatakan, demikian aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, janji Allah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya itu tidak akan putus hanya oleh karena sikap yang tidak baik. Tetapi janji Allah itu terus di dalam kehidupan orang percaya. Dan Allah punya cara bagaimana itu terus terlaksana di dalam kehidupan. Sehingga dari ayat ini dikatakan, maka aku akan mengarahkan, ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah orang yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikan orang Yehuda. Jadi ketika orang Yehuda, ya, dibawa ke Babel bersama dengan rajanya pada waktu itu adalah Raja Yoyakin, anaknya Yoyakim, yang baru 3 bulan memerintah, dan akhirnya juga dia harus ditawan ke Babel, dan sampai di sana dia harus dipenjara, ya. Dia sampai di sana dia masuk di penjara, dan yang juga dibawa ke sana bukan orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi yang kita sudah lihat tadi bahwa yang dibawa ke sana beserta adalah pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi. Jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang top, orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang hebat di dalam pemerintahan itu yang dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel. Ya. Tetapi kita mau melihat bagaimana Allah berbicara bahwa ketika Allah membawa mereka atau mengizinkan ini terjadi oleh karena memang semua ini akibat dari apa yang telah dilakukan oleh orang Israel. Ya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8 sampai 10 Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Tapi ayat yang ke-20 saya akan membacakan. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapan. Ya. Oleh karena murka Allah, karena kedegilan hati mereka. Tetapi janji pemulihan Allah kepada mereka bahwa Allah tetap akan memperhatikan untuk kebaikan orang-orang Yehuda yang dibawa ke Babel. Ya, ayat yang ke-6 dikatakan, maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ditawan ke Babel, Allah tetap memperhatikan, melihat bagaimana sikap tingkah laku mereka, kehidupan mereka, ya, kebutuhan mereka. Allah tetap memperhatikan, matanya tertuju kepada mereka. Dan janji pemulihannya, Allah juga yang akan mengambilkan mereka dari sana. Ya. Aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Ini janji pemulihan Allah kepada bangsa Israel yang ditawan ke Babel. Ya. Bahkan dikatakan ayat yang ke-7, mari kita memperhatikan juga. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan mereka, akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya.
Jadi Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang ditawan ke sana, mereka juga belajar di sana dan melihat bagaimana buku-buku mungkin di sana. Ternyata di sana bukunya di bawah level dari orang Israel, mungkin demikian. Sehingga orang-orang tersebut tetap melihat Taurat, melihat apa yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan, dan mereka sungguh hidup di dalam Tuhan akhirnya seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan bangsa Israel, bahwa orang-orang yang ada dalam pembuangan ke Babel itu akan dipulihkan, dipelihara, diperhatikan oleh Allah, bahkan diberi hati untuk mengenal Allah yang sungguh-sungguh, dan mereka sungguh menyembah Allah dengan segenap hati mereka. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, buah ara yang sangat baik, yang baik itu sangat baik. Bukti dari janji Allah itu terlihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Perhatian Allah, mata Allah tertuju kepada bangsa Israel yang ada di sana, dan juga pemulihan rohani mereka terjadi di sana. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan Allah akan memberi mereka hati yang sangat mengenal Allah, ya, yaitu bahwa akulah Tuhan mereka yang membawa mereka, memelihara mereka, dan Allah akan menjadi Allahnya, dan Israel akan menjadi umatnya, dan sungguh-sungguh mereka dipulihkan oleh Allah. Bapak Ibu, salah satu yang perlu kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Allah, janji Allah dalam pemulihan ini, bahwa di tanah di mana mereka dibuang pun Allah tetap memakai mereka dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, itu bukti nyatanya kita memperhatikan di kitab Daniel, ya. Kalau kita melihat Daniel pasal 1 dikatakan, pasal 1 ya Bapak Ibu Saudara, pasal 1 ayat 1, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Tuhan Allah ke dalam tangannya, semuanya itu dibawanya ke tanah Snear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya, dan seterusnya. Dan kita melihat dalam zamannya Nebukadnezar dan orang-orang yang ditawan ke Babel itu adalah orang seperti yang saya katakan tadi, adalah orang-orang yang pintar, orang potensi, ya, yang dibawa ke sana. Dan kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, Allah memulihkan, Allah memberikan suatu hati untuk mengenal Allah yang sesungguhnya, dan mereka bertobat sungguh dengan segenap hati. Sehingga ketika di sana, ya, ketika di sana bagaimana orang-orang yang hebat ini menjadi bagian dalam pemerintahan Nebukadnezar. Yang kita kenal, yang terkenal adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Kalau Abednego, Sadrak, Mesak, dan Abednego kita kenal dengan mereka adalah ketiga pahlawan iman yang mereka tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa, mereka tidak mau memakannya. Mereka hanya memakan sayur-sayur saja, dan walaupun mereka hanya makan sayur-sayur saja, badan mereka itu baik, bagus, ya, bahkan lebih bagus daripada mereka yang setiap hari makan daging. Ya. Dan ketika mereka juga diperhadapkan dengan penyembahan berhala, mereka harus menyembah patung, harus tunduk kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, dan tapi akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menyembah patung, tetapi tetap menyembah kepada Allah. Ya. Walaupun dikatakan begini, ya, walaupun Allah tidak menjawab, ya, mereka tidak akan menyembah patung, tetap menyembah kepada Allah. Ya. Mereka rela dibuang ke api, yang menyala-nyala seperti itu, orang yang melemparkannya juga meninggal, ya, mati seperti itu. Mereka lebih rela mati untuk tetap memiliki iman percaya kepada Allah daripada menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa.
Demikian juga Daniel, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita memperhatikan Daniel juga adalah orang yang luar biasa. Orang berusaha menjatuhkan dia dari segi hubungannya dengan Allah. Karena Daniel sudah memiliki komitmen untuk setiap hari ada waktu bersama dengan Allah, sehingga mereka mencoba menjatuhkan dia dengan meminta persetujuan dari raja. Siapa saja yang menyembah kepada Allah lain, dia akan dilemparkan ke gua singa, atau dia akan mendapatkan hukuman. Dan Daniel tidak takut akan hal ini. Dia tetap menyembah Allah, dia tetap memuliakan Allah. 3 kali sehari dia mengagungkan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia punya tempat khusus ketika dia bertemu dengan Allah di rumahnya. Ya. Sehingga orang yang berusaha menjatuhkan dia pun, ya kita tahu orang yang berusaha menjatuhkan dia pun akhirnya menang, mungkin dikatakan demikian. Daniel harus dibuang ke gua singa. Tetapi apa yang terjadi? Allah menyelamatkan mereka. Bukti dari apa yang telah disampaikan oleh Yeremia tentang nubuatan bahwa Allah akan memberi suatu hati untuk mengenal Allah sendiri, bahwa Allah adalah Tuhan dan umat yang menjadi pilihannya adalah umatnya, dan mereka sungguh bertobat dan juga sungguh mengikut Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keranjang buah ara yang baik, sangat baik, ada dampaknya dari situ. Jadi semakin baik. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang mau dipulihkan oleh Tuhan, dan kita sudah tahu masalah kebaikan, bahkan kita semakin baik itu karena Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jangan keraskan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tahu bahwa itu salah, kita harus datang kepada Allah. Ya, pemeliharaan Allah itu sempurna, Bapak Ibu Saudara. Yang kita berpikir ketika kita menjauh dari Allah, Allah terjauh dari kita. Enggak, kita sendiri yang melakukan hal yang memutuskan hubungan dengan Dia. Tapi Allah tetap menunggu kita untuk datang, menunggu kita untuk mau diubahkan, menunggu kita untuk mau dipulihkan. Ya. Dia tetap berdiri di pintu hati kita dan mengetok, ketok seperti itu ya. Dan siapa yang membukakan hati untuk Tuhan, maka itu katakan, Tuhan katakan, aku akan masuk, aku akan mendapatkan Dia, aku akan duduk dengan Dia, aku akan makan bersama-sama dengan Dia. Wah, luar biasa. Kalau yang sumbernya ada bersama dengan kita, apa yang kita takuti? Ya. Kalau yang sumbernya ada bersama dengan kita, apa yang kita khawatirkan? Karena Dialah yang memberkati kita setiap hari dalam kehidupan kita, memberikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan kita, membuat kita bisa makan, mencukupkan kebutuhan kita. Apa yang kita harus takuti, Bapak Ibu Saudara? Tetapi kalau misalnya kita tidak membuka hati kita selebar-lebarnya untuk Dia yang menjadi sumber di dalam kehidupan kita, kekhawatiran dan kegelisahan seringkali terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi marilah melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Allah melalui Yeremia, itu disampaikan kepada orang Israel dan sampai kepada kita hari ini, pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Artinya bukan hanya Allah memulihkan bangsa Israel dulu, tetapi Allah juga memulihkan kita. Dan pemulihan Allah sudah terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana Dia memberikan anak yang tunggal buat kita semua, supaya kita memperoleh kepastian keselamatan yang juga kita sudah terima. Sehingga ketika kita lalai di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang mengeraskan hati kita, tapi mari kita kembali kepada Tuhan. Marilah kita kembali kepada Dia, kita mau dipulihkan keluarga kita. Terlebih lagi kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, mari kita dulu dipulihkan. Mau dipulihkan, mau diubahkan,
Sehingga kita bisa membimbing anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, membimbing anak-anak kita hidup dalam kasih dan anugerahnya. Sehingga jikalau misalnya anak kita lepas untuk pergi merantau, kita tidak perlu takut. Oleh karena apa? Oleh karena kita telah membawa mereka mengenal Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan mereka, menjadikan mereka buah ara yang baik, bahkan semakin baik, bahkan sangat dan teramat baik, dan menjadi kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita senantiasa sungguh-sungguh mau dengar apa yang disampaikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak mau mendengar apa yang Allah mau sampaikan, karena Allah mau dalam kehidupan kita adalah pemulihan. Ya, pemulihan terus di dalam kehidupan kita. Karena apa? Selama kita hidup di dunia ini ada banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan mungkin kadang-kala kita merasa sudah pintar. Ada istilah mengatakan lebih Alkitabiah daripada Alkitab, lebih Injil daripada Injil, lebih hebatlah dikatakan seperti itu. Belum dikotbahin dia sudah tahu. Tapi belum tentu orang yang sudah tahu mungkin atau orang yang sudah menghafal firman Tuhan itu sungguh mengenal Allah yang sesungguhnya. Bahkan ada banyak orang yang sudah membaca Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, tapi sampai pada saat ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak membuka hatinya untuk Tuhan. Kalau kita mau membuka hati untuk Tuhan, maka Tuhan seluas-luasnya akan berperkara dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bukalah hati, pikiran dan perasaan kita, sehingga apa yang telah dijanjikan oleh Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi kalau kita mau percaya kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak mau percaya kepada Allah, tidak akan terjadi. Sehingga jangan dikeraskan hati. Yang kedua yang kita lihat adalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, buah ara yang jelek artinya tidak ada pemulihan. Bagaimana atau apa yang terjadi setelah nubuatan ini? Apakah tidak tergenapi? Nubuatan ini tergenapi. Nubuatan ini tergenapi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ya dikatakan keranjang buah ara yang jelek, saking jeleknya tidak bisa dimakan. Ketika orang Yehuda ditawan ke negeri Babel, tidak semua dibawa ke sana. Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang potensi yang pertama-tama dibawa ke sana. Ya, bisa membantu di sana, bisa disuruh untuk melakukan sesuai dengan kehendak kerajaannya yang ada di sana. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tinggal? Ya, orang-orang yang tinggal di Yerusalem dan Yehuda. Mari kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara dan membuka kitab kita dari 2 Tawarik pasal 36 ayat 11 sampai 21. 2 Tawarik, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik. Tawarik sesudah raja-raja. 2 Tawarik 36 ayat 11 sampai 21. Ya. 2 Tawarik pasal 36 ayat 11 sampai 21. Ketika Raja Yehuda ditawan ke Babel, maka yang menjadi raja adalah Sedekia. Apa Ibu tahu siapa Sedekia? Itu pamannya Yoyakin. Ya, pamannya Yoyakin, dan namanya matanya. Namanya dia itu matanya. Ya, bukan bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara.
matanya, tetapi diganti oleh Nebukadnezar jadi Sedekia. Ya, jadi Sedekia. Nah, Sedekia inilah yang memerintah di Yehuda dan Yerusalem ketika Raja Yoyakin ditawan ke Babel bersama dengan pemuka-pemuka Yehuda dan juga pandai besi, tukang yang hebat-hebat ditawan ke Babel, maka dia diangkat menjadi raja. Pada waktu itu, mari kita memperhatikan 2 Tawarik 36 ayat 11 sampai 21. Sedekia berumur 21 tahun. Bapak Ibu memperhatikan Alkitab karena saya tidak akan membaca seluruhnya, hanya beberapa ayat yang saya akan membacakan untuk kita semua. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Jadi seperti yang saya katakan di awal, orang Israel bukannya bertobat, ya, bukannya kembali kepada Allah, tetapi ketika sebagian sudah ditawan ke Babel pun, mereka yang tinggal di Yerusalem dan Yehuda tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ini kita lihat mulai dari pemimpinnya, Sedekia pada waktu itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mungkin mereka berpikir oleh karena sebagian sudah dibuang ke Babel atau ditawan ke Babel, mungkin mereka tidak dihukum oleh Allah. Bisa berpikir demikian. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, oleh karena mereka seringkali melakukan, bukan seringkali, terus menerus melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan, ya, tidak kembali kepada Tuhan, tidak bertobat kepada Tuhan. Mari kita memperhatikan ayat yang ke-15 dari Tawarik tadi, 2 Tawarik pasal 30 ayat 15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Ya. Dalam kitab Yeremia menyampaikan ada pemulihan yang terjadi. Ada dua keranjang buah tadi, yang baik dengan yang jelek. Ya, yang baik itu adalah pemulihan terjadi kepada orang Israel yang ditawan ke Babel, tetapi yang tinggal itu tidak akan terjadi pemulihan. Kenapa? Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang ke-16, Bapak Ibu perhatikan. Saya bacakan sekali lagi. Dan mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan berkata demikian, tidaklah kesempatan. Sehingga saya katakan, jika ada kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Allah, kembali. Jangan meraskan hati. Kembali kepada Allah, mau dipulihkan oleh Allah, mau diubahkan oleh Allah, mau diberkati oleh Allah, kita harus kembali kepada Allah. Karena apa yang disampaikan oleh Yeremia kepada orang Israel yang ada di Yehuda dan Yerusalem itu bukan isapan jempol, ya, tetapi itu sungguh-sungguh datangnya daripada Allah. Yeremia bukan nabi palsu. Samanya Yeremia ada banyak nabi-nabi palsu yang berusaha menyenangkan telinga umat Israel, dan Israel senang oleh karena apa yang dikatakan itu menyenangkan, tapi itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti halnya dalam Yeremia 26, 27, 28. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nubuatan Yeremia kepada bangsa Israel yang digambarkan dalam penglihatan buah arah yang jelek. Di situ dikatakan ayat 8. Bapak Ibu mari kita kembali, dan ditutup 2 Tawarik tadi, tapi kita kembali sebentar ke Yeremia pasal 24 yang kita renungkan pada pagi hari ini. Dikatakan ayat 8, mari Bapak Ibu perhatikan ayat 8, ayat 9 dan 10. Tetapi seperti buah arah yang jelek itu yang tak dapat dimakan karena saking jeleknya. Saya mengatakan saking jeleknya.
atau jeleknya sungguh. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda beserta para pemuka dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir, membuat menjadi kengerian, menjadi aib, sindiran, kutuk, ya, segala tempat kemana aku mencerai mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar di antara mereka sampai mereka habis lenyap dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Bapak Ibu Saudara, betapa mengerikan jika tidak mungkin ada lagi pemulihan, ya. Kalau tidak ada lagi pemulihan, maka yang kita dapatkan adalah siksaan yang tidak pernah berakhir dan akhirnya kematian yang ada. Ya, tidak mungkin ada lagi pemulihan. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi, yang kita baca dari kitab Tawarik. Tuhan, ayat yang ke-17, Tawarik, Bapak Ibu kembali ke 2 Tawarik pasal 36 ayat 17. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdi melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar seluruh puri dan dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Ayat 20. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikan tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, betapa mengerikan kalau tidak ada lagi pemulihan yang terjadi. Sehingga dengan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ada kesempatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan meraskan hati kita kalau kita salah, mau dipulihkan oleh Allah, mau diubahkan oleh Allah. Jangan mengeraskan hati, merasa hebat, merasa mampu, merasa kuat, merasa punya. Jangan demikian, Bapak Ibu Saudara. Tetapi marilah kita memiliki hati yang penuh dengan kerendahan di hadapan Tuhan. Jangan seperti Raja Sedekia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, bahkan tidak mau merendahkan hati di hadapan utusan Tuhan yang menyampaikan kebenaran, merasa sombong, tahu. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi pemulihan. Menyedihkan Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada lagi pemulihan, tidak ada lagi kesempatan seperti yang saya katakan tadi. Tidak ada lagi waktu. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang merasa keluarga yang mungkin terombang-ambing, yang mungkin terpisah oleh karena egois, kembali kepada Tuhan. Ya. Atau mungkin kita sebagai kepala rumah tangga belum memimpin keluarga di dalam takut akan Tuhan, kembali kepada Allah, mau dipulihkan oleh Allah dan pimpin keluarga di dalam takut akan Dia. Jangan sampai tidak ada lagi kesempatan, atau dikatakan tidak mungkin lagi ada pemulihan. Jangan sampai demikian, Bapak Ibu Saudara. Jika Tuhan masih berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara, mari beri hati untuk Dia. Mari mau dipulihkan oleh Tuhan. Karena saya katakan firman Tuhan ini bukan hanya sampai kepada orang Israel seperti saya katakan tadi, tetapi sampai kepada kita hari ini. Supaya apa?
supaya kita sungguh hidup di dalam Tuhan. Selagi ada kesempatan, hiduplah sungguh di hadapan Tuhan. Yesaya 56 berkata, Yesaya 56 ayat 6, mari kita membuka, lebih enak kita membaca sama-sama. Ya, ada baiknya kita membaca sama-sama ayat yang ke-6 dari pasal 55. Yesaya, kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama dengan saya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi ini artinya masih ada kesempatan, bukan? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jangan mencari Tuhan jika tidak ada lagi kesempatan. Karena kalau tidak ada pemulihan, artinya tidak ada lagi waktu. Tidak ada lagi waktu untuk kita datang kepada Dia. Tetapi selagi ada waktu dan kesempatan, datanglah kepada Dia, berserulah kepadanya, sehingga kita memiliki hubungan yang akrab dengan Dia senantiasa di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, seperti tema yang saya katakan tadi, pilihlah yang tepat, pilihan yang tepat. Artinya pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Mau jadi buah arah yang baik, mau jadi buah arah yang baik dan semakin baik, atau mau menjadi buah arah yang jelek dan semakin jelek dan gak bisa dimakan, gak bisa dipergunakan sama sekali. Atau saya katakan di sini, Bapak Ibu ada pilihan di tangan Bapak Ibu, mau dipulihkan atau tidak mau dipulihkan karena tidak ada lagi kesempatan lagi, tidak ada lagi kesempatan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari menentukan pilihan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa memaksakan kehendak saya, tetapi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, mari lakukannya. Karena itu bukan untuk kebaikan saya Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk kebaikan Bapak Ibu. Ya. Untuk kebaikan Bapak Ibu, untuk kebaikan keluarga, pekerjaan, pelayanan. Sehingga selagi ada kesempatan, mari kita senantiasa memberi diri, memberi hati kepada Tuhan. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan sampai tidak punya waktu lagi. Ya. Bapak Ibu yang bekerja, mari kita mengatur pekerjaan kita, ya, waktu kita dengan baik. Ya. Kita tahu ada ibadah-ibadah kita hari Minggu, ada ibadah juga yang lain. Ya. Yang bulan kemarin sudah dimulai, yaitu ibadah syukur dan penyembahan. Setiap bulan yang memang itu menjadi kegiatan kita di dalam gereja GPN. Jangan menganggap sepele akan apa yang telah Tuhan gerakan hamba-hambanya untuk melakukan bagi kita semua. Tetapi ketika dilakukan, mari kita sungguh-sungguh mengkhususkan diri, memberikan waktu sungguh-sungguh untuk menyembah Dia, untuk mengagungkan Dia. Ya, berterima kasih oleh karena sampai pada saat ini masih bisa bekerja, masih bisa bersama keluarga, saya katakan masih bisa hidup, masih bisa bernafas, semua karena kasih dan anugerah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, tentukan pilihan Bapak Ibu Saudara. Mau jadi yang terbaik atau mau jadi yang terjelek. Akibatnya kita sudah tahu, tidak ada lagi kesempatan bagi yang tidak mau dipulihkan. Dan yang mau dipulihkan tetap ada kesempatan. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini.
yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami harus memilih yang tepat di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ada banyak tawaran-tawaran yang datang, ada ajaran-ajaran yang datang mengatasnamakan Engkau, tetapi pada dasarnya itu tidak dari Engkau, Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan, sungguh membawa kami memahami bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan pemulihan di dalam kehidupan kami, memberikan kesempatan di dalam kehidupan kami untuk diubahkan, dan Allah yang punya rencana yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Bapa, kami juga bersyukur oleh karena ada kesempatan menaikkan syafaat kami kepada Engkau. Biarlah Engkau Allah menolong dan memberkati kami, sehingga yang kami sampaikan benar-benar hal yang sungguh-sungguh menolong kami untuk senantiasa hidup di dalam garis kehendak-Mu, Bapa. Namun sebelumnya kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Seminggu yang telah berlalu Engkau Allah memimpin dan menyertai dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, dalam kehidupan pribadi, keluarga. Engkau Allah senantiasa menopang. Dan kedepannya Bapa di surga, seminggu ke depan ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau, karena kami tahu bila kami bisa melewatinya semua karena kasih dan anugerah-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Engkau, termulialah nama-Mu. Kami juga bersyukur oleh karena berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami, berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan terlebih lagi jika Engkau Allah menambahkan setahun usia bagi kami, biarlah senantiasa kami menaikkan ucapan syukur kepada Engkau. Ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga, kiranya Engkau Allah menolong kami, memberkati kami yang ulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Menyerahkan untuk seluruh pekerjaan kami Bapa, untuk seluruh kegiatan kami, kebutuhan kami hanya pertaruhkan ke dalam Engkau yang adalah Tuhan jawaban di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya berikan kekuatan bagi kami, berikan kemampuan bagi kami, berikan kesehatan bagi kami, berikan kekuatan bagi kami, dan terlebih lagi kami tetap memuliakan Engkau Tuhan. Kami tetap berpaut hati kami kepada Engkau dimanapun kami berada. Bahkan terlebih lagi saudara-saudara kami yang jauh dari keluarga oleh karena pekerjaan, lawat mereka Bapa, pelihara mereka dengan kasih setia-Mu. Walaupun kami jauh, tidak bersama di Surabaya, tetapi kami tetap bersatu hati di dalam Engkau, senantiasa mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Menyerahkan juga untuk anak-anak kami, kiranya Engkau juga menolong dan memberkati masa depan mereka. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kami dalam studi mereka, mulai dari PAUD sampai yang kuliah Tuhan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami tahu masa depan anak-anak kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Janji-Mu kepada kami bahwa masa depan yang indah penuh harapan hanya kami dapatkan di dalam Engkau. Untuk itu kami tak jemu-jemunya menyerahkan untuk pertumbuhan rohani anak-anak kami, pertumbuhan jasmani anak-anak kami, masa depan mereka dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah telah menyediakan berkat tersendiri dalam kehidupan mereka, bila mereka juga sungguh-sungguh mengenal Engkau, sehingga dimanapun mereka berada, mereka senantiasa menomorsatukan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Menyerahkan juga untuk kondisi situasi bangsa kami,
yang masih terus bergulir dengan pandemi yang ada. Tapi sampai pada saat ini kami bersyukur pemeliharaan bagi kami. Kami bersyukur Engkau Allah menolong dan memberkati kami. Sehingga sampai pada saat ini Bapa, kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau senantiasa menolong dan memberkati. Sehingga hari-hari kami penuh dengan kekuatan dan ucapan syukur kepada Engkau. Berkatilah pemimpin negara kami, mulai dari pusat sampai ke tempat-tempat yang terpencil di negara kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat, sehingga mereka melakukan tugasnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, seperti ketika mereka mau menjadi bekerja di dalam pemerintahan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Dan biarlah kami juga Engkau Allah menolong dan memberkati. Kami juga setia dan taat kepada protokol kesehatan, sehingga dimanapun kami berada, kami senantiasa kuat karena pertolongan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik kami yang ada di rumah, yang sampai pada saat ini beribadah. Kiranya Engkau juga menolong kami, memberikan hati yang penuh dengan keberanian, juga mau melangkah ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama memuliakan nama Engkau. Kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah usia. Kami rindu supaya mereka juga terus semangat untuk beribadah kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Termulia nama-Mu. Kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Berkati dan pimpin sehingga bangsa negara kami juga terus di dalam pemulihan seperti sedia kala. Terpuji nama Engkau, termulia nama-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian selama bumi didiami. Pada
berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami kembali menyerahkan persembahan yang telah kami berikan ini agar dipakai untuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di jemaat GPN Kasih. Engkau berkati hamba-hambamu yang telah Engkau percayakan untuk mengelola keuangan ini agar dikelola dengan baik untuk pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Demikian juga jemaat Tuhan yang sudah memberikan. Engkau Allah yang Maha Tahu, Tuhan tahu setiap apa yang kami lakukan. Berserahkan semua ke dalam tangan-Mu yang kudus. Engkau tutup bungkus, Engkau lingkupi dengan kuasa-Mu, agar kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari-hari yang telah Tuhan masih percayakan bagi kami. Tuhan berkati kami oleh pekerjaan kami, oleh rumah tangga kami, melalui keluarga kami. Dan bagi yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan sediakan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam warta jemaat. Hari ini tanggal 4 Oktober. Yang pertama, saya mewakili hamba Tuhan dan majelis mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayan yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Untuk tim musik, Pak Alek, Ibu Sisil bersama Nona Catherine, demikian juga operator LCD. Kiranya Tuhan menolong dan berkati pelayanan kita. Demikian juga hambanya Ibu Pendeta Mati yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan yang lain-lainnya. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Adapun yang pada hari ini yang berulang tahun, saya mewakili majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Alren. Hari ini tanggal 4 Oktober, Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Dan tanggal 7, istri tercinta Tuhan juga tambahkan usia 1 tahun lagi. Kiranya Tuhan terus menolong, menyertai, memberkati di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan dalam tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan, baik melalui tugas yang dipercayakan di gereja maupun di tempat lain. Mungkin ada Bapak Ibu yang hari ini berulang tahun, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Mengenai warta keuangan, Bapak Ibu bisa membaca di laporan keuangan. Apabila ada kekeliruan, Bapak Ibu bisa menghubungi majelis dan hamba Tuhan. Ini saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian lagi, Kuasa-Mu dan Nama-Mu. Bagaikan manusia
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan telah engkau dengar pada pagi hari ini. Ulanglah dalam kehidupan pribadimu, kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayananmu. Peliharalah kebenaran firman Tuhan, lakukanlah dengan baik, jadilah berkat di tengah-tengah orang yang percaya dan juga yang belum percaya kepada Tuhan. Dan arahkanlah hatimu, terimalah berkatnya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Ia menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.